kembar saya itu tahu siapa saya. Nah, namun saya bersyukur walaupun orang tua angkat saya seperti itu, Tuhan begitu baik. Saya tadinya benci sama orang Kristen. Kalau saya ketemu orang Kristen, saya selalu bilang, kamu kalau mati disalib, saya bilang. Nah, tapi ya saya punya teman Kristen, tapi kalau saya ke rumahnya, saya sering dikasih makan, anehnya saya itu juga mau gitu. Walaupun dia tidak pernah memberitakan Injil kepada saya, namun melalui kesaksian hidupnya membuat saya tertarik dengan kekristenan. Di suatu saat saya melewat gereja dan saya akhirnya masuk gereja. Disitulah saya pertama kali mengenal Tuhan, sampai pada akhirnya saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Nah, pada waktu saya menyaksikan bahwa saya sudah menjadi orang percaya sama kembaran saya, puji Tuhan, diam-diam kembaran saya itu akhirnya juga menjadi percaya. Jadi saya tinggal di Surabaya, kembaran saya tinggalnya di Kediri. Jadi singkat cerita, melalui kami yang udah percaya ini, saya punya saudara itu, 2 kakak saya sudah merantau, kemudian ada adik 3, jadi saya itu nomor yang keempat gitu. Jadi saya panggil kembaran saya itu Mas Ervin. Gitu. Ya. Pada akhirnya saudara-saudara saya juga yang pada waktu itu masih bersama-sama dengan Mas Ervin ikut menjadi percaya. Dan ada yang menjadi pendeta, juga ada yang menjadi pelayan sebagai evangelis di rumah sakit baptis di Kediri. Itu adik yang paling bungsu ya. Nah, singkat cerita demikian, ibu saya pada akhirnya juga menjadi percaya, dan saya bersyukur ibu saya yang buta huruf itu pada akhirnya bisa melek huruf, karena mau tidak mau kalau ke gereja mesti menyanyi, baca Alkitab, ya puji nama Tuhan. Nah, terakhir itu bapak saya. Jadi bapak saya itu kalau diinjili selalu bilangnya, sudahlah saya di tengah-tengah aja. Kakakmu kan Muslim, kamu Kristen, ya udah saya di tengah-tengah aja katanya. Namun puji nama Tuhan, 1 minggu sebelum bapak saya itu dipanggil Tuhan, dia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia minta dibaptis dan puji nama Tuhan. Nah, singkat cerita demikian, ketika saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, kembaran saya pada waktu itu adalah PNS di Jambi. Dia merantau ke Jambi, ya, dia sebagai PNS di sana. Nah, akhirnya ikut juga terpanggil, sehingga pada akhirnya kami dibentuk di Batu. Beliau tingkat 1, saya tingkat 3. Ya, demikian banyak kesan yang saya boleh dapatkan dari kembaran saya ini. Ya, kembaran saya ini orangnya selalu suka ngalah. Nah, saya ini suka menang sendiri. Biasa seperti itu. Ya, tapi ya puji nama Tuhan, ya saya mau cerita apa ya, sebenarnya banyak kesan yang saya sebenarnya sedih sekali ya, karena ya kehilangan ya. Jadi rasanya juga nggak bisa cerita banyak nih. Mengerti, ya. Pak. Terima kasih Pak untuk sambutan. Saya sangat mengerti sekali karena Bapak dan almarhum Pak Ervin adalah kembaran ya, mendadak. Tapi
tadi dengan kesaksian Bapak dan Ibu Trisha, itulah kami yang masih ada di sini, dipercayakan di dunia ini, sudah lagi tidak berleha-leha, itu apalagi dengan situasi sekarang ya, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia masih ada diberi kesempatan selama kami masih hidup. Saya dengar lagu itu nggak pernah saya lupakan. Saya terima kasih juga buat Pak Thomas, saya sehingga bisa kenalan dengan Ibu Trisha. Ibu Trisha, Pak Thomas, orang Belanda bilang sterkte, kuat ya. Tuhan Yesus yang menghibur keluarga Bapak dan Ibu Trisha sekeluarga, karena ini masih baru ya. Kalau saya nggak tahu apakah di Indonesia itu ada penghiburan 100 hari, saya nggak tahu hari ini hari keberapa buat Ibu Trisha. Terima kasih Ibu Trisha, Ibu yang kuat. Saya mengenal Ibu Trisha, bagaimana pelayanannya di rumah jompo, mengasihi oma opa, walaupun pokoknya dia sering telepon, sering sharing bagaimana waktu Bapak masih di rumah sakit waktu itu, bagaimana dia pengalaman ketemu, lebih lagi kenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan saya diingatkan akhirnya, kalau waktu saat kuat khawatir, tapi Tuhan bilang, Ibu Trisha dan keluarga, semua jangan khawatir. Akhirnya biaya rumah sakit yang hampir 200 juta itu ya, terpenuhi, bahkan mungkin Ibu Trisha lupa, bahkan dedikasi pelayanan Bapak Ervin almarhum memberikan saat itu anak Ibu, silakan Ibu, siapa Bram dikasih beasiswa ya Bu, dibuka mute-nya Bu. Saya hanya melengkapi karena saking dekat. Tunggu, saya belum buka, tolong ya. Ya, betul sekali Ibu. Biayanya itu lebih dari 200 juta Ibu. Tapi Tuhan cukupkan tanpa mengganggu keuangan rumah tangga. Anak-anak saya, memang waktu itu anak saya yang pertama sedang membangun rumah. Terus Jeremy juga lagi fresh graduate. Dan Vindi, kan saya baru cerita yang kemarin itu ya sama teman-teman di sini. Itu luar biasa. Dan Tuhan cukupkan semuanya, Ibu. Bahkan sampai kremasi, pemakaman, kami ke Kediri. Bahkan masih ada uang untuk kami menjalankan hidup sepanjang hari. Tuhan dahsyat pokoknya, Bu. Bahwa kita itu nggak ada apa-apanya, percumalah kita nabung apa-apa gitu, nggak akan cukup gitu. Tapi Tuhan bisa dengan mujizat yang luar biasa tuh cukupkan semua, Ibu. Cukupkan lebih bahkan dari cukup. Bahkan Bram ada yang kasih, sebetulnya dari gereja kami itu ada penawaran beasiswa tapi ikatan dinas. Tapi Bram nggak mau karena dia bilang, jangan karena kita sekolah pendeta itu karena tidak ada biaya mama papa gitu. Tapi pengen keluarga yang mendukung. Kami memang sudah sediakan dana untuk Bram sekolah sekuler, masih ada uang untuk kuliah yang kami tidak kutik-kutik gitu. Dan biaya itulah yang kami pakai untuk biayai Bram sekolah teologia. Karena dia pengen keluarga yang dukung, bukan siapa-siapa. Tapi puji Tuhan, pada waktu acara pelepasan Bapak di gereja, Majelis Gereja Kristus Kebayoran Baru yang tempat Bapak konsulen itu, dia punya pengalaman bahwa boksu ini adalah bukan hanya boksu saya, tapi sahabat saya, dan Bapak selalu mengajarkan dia untuk selalu mendengar dengan hati, berbicara dengan hati, dan banyak yang dia terima dari Bapak. Sebagai rasa hormat dan sayang saya kepada boksu, izinkan saya untuk memberikan beasiswa kepada Bram sampai selesai, dan mohon keluarga tidak menolak. Itu Bu, jadi luar biasa semuanya Ibu. Iya. Karena saya tadi takut terlalu lama, kesaksiannya panjang, jadi waktu. Iya. Ya. Belum lagi saat saya terberkati saat pelajaran, saat orang-orang memberikan biaya amplop. Ibu justru membagikan ke orang-orang bagaimana berterima kasih ya, bagaimana itu iya. Bu. Saya dapat amplop itu luar biasa. Pada waktu di rumah sakit itu saya ada dapat 50 jutaan Ibu dari teman-teman. Pada waktu Bapak meninggal hari tanggal 1 ada acara tutup peti, yang datang itu banyak sekali Ibu. Saya
waktu itu dikasih kesempatan untuk bersaksi, dan saya, kalau bukan Tuhan yang berikan kekuatan kepada saya dengan anak-anak, mereka pada bilang keluarga ini menjadi saksi yang luar biasa gitu, menyaksikan Tuhan gitu. Saya juga terharu ketika mereka memuji kami, tapi saya bilang itu pujian itu karena dari Tuhan. Pujian itu hanya untuk Tuhan. Saya bilang karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan ketegaran, sehingga kami bisa menyaksikan pesan-pesan Bapak gitu. Dan pokoknya semua karena Tuhan, karena saya itu orangnya itu gampang nangis, sensitif sekali. Kalau ada orang sedih sedikit, orang nangis, saya ikut nangis gitu. Tapi pada waktu itu justru jemaat yang menangis, orang lain yang menangis, saya justru menguatkan mereka gitu. Bapak sudah bahagia, jangan nangis, saya bilang. Kita lanjutkan pelayanan Bapak yang belum selesai. Saya menguatkan mereka seperti itu gitu. Saya tidak menangis sama sekali. Dan yang luar biasa itu selama 14 hari itu saya tidak tidur di rumah sakit ICU. Paling saya tidur sejam 2 jam. Dan makan juga sedikit. Tapi Tuhan berikan kesehatan saya dengan dahsyat gitu. Kalau saya masuk ICU itu saya harus mempersiapkan hati diri karena tegang. Saya nggak kuat melihat Bapak gitu. Tapi Tuhan itu dahsyat. Banyak sekali yang saya rasakan, saya alami. Gitu, Ibu. Iya. Dan saya nggak pernah khawatir sampai sekarang. Ada dana yang dipersiapkan oleh ada seorang hamba Tuhan dari Australia. Kirim uang saya untuk Ibu. Luar biasa itu, Ibu. Banyak yang saya tunjukkan bahwa kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka, itu tidak mungkin, itu, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu Trisha untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur keluarga Ibu ya. Juga buat amin, Pak Thomas. Amin. Terima kasih untuk silakan yang lain boleh dibuka mute-nya. Mungkin ada bertanya atau ada Ibu Esther yang udah pernah ketemu, Ibu Riyama yang juga pernah ketemu Bapak Ervin langsung. Saya sendiri belum, rencana Tuhan lain. Ini boleh dibuka, ini pemakaman, silakan Ibu. Ini pada waktu pelepasan jenazah di gereja, Ibu. Sebetulnya kami itu melayani di gereja yang kecil, Ibu. Ini adalah gereja pusat, tapi Bapak sering pelayanan di sini. Tapi sebagai penghargaan pelayanan Bapak, mereka... Ya. Silakan. Ada lagi foto yang lain yang bisa dikeluarkan. Mungkin Pak Thomas tolong keluarkan, Pak Thomas. Ada ini. Ada keluarga. Ibu Vanessa. Silakan. Ibu Esther, silakan Ibu Esther. Saya lihat di mute dibuka. Oh. Shalom. Shalom, iya. Bu Esther. Saya waktu ini kaget juga, benar ini enggak Pak Erwin gitu. Kan kaget kan lihat. Saya tanya lagi karena saya ini sama Vanessa, saya bilang Ibu Vanessa ini si ini ya Pak Erwin. Iya. Wow, kaget juga saya gitu. Karena saya terus terang terakhir kita ketemu September. Saya juga cuman 1 hari saya ketemu, dijemput gitu waktu itu. Saya bilang, aduh gimana ya, saya mau pergi ini nggak tahu ke sana. Udah nanti kita jemput katanya. Oke, thank you. Udah pergilah kita. Wow, bapaknya orangnya baik sekali, bersahaja, nggak macam-macam gitu ya. Ini orangnya memang baik sekali saya lihat. Nggak agak gimana ya? Pendiam ya Bu ya. Enakan gitu, suka gini aja. Saya bilang wow, luar biasa Bapak Erwin itu. Puji Tuhan. Saya kita ngobrol-ngobrol aja dan kita pergi bersama pelayanan. Ada yang kita dibawa dengan keluarga yang ada di Bogor pertama, dipanggil yuk Bu Esther kita ke sini. Saya bilang mana-mana aja, saya ikut aja kemana dibawa. Iya, jadi udah terakhir kita pisah karena waktu kita pulang naik train karena kasihan juga. Buru-buru kan, ya Bu, jam 3 harus kembali. Dan juga waktu itu memang di Jakarta kan lagi ini ada
apa itu huru-hara yang kayak demonstrasi. Jadi kita daerah kita juga itu di daerah Bendungan Hilir sana di Pejompongan. Jadi kita waktu kita pulang aja dari situ tinggal cari-cari jalan gimana tuh harus kita keluar masuknya gimana, karena memang kan lagi pada ini demonstrasi yang di MPR di ini. Tapi puji Tuhan kita boleh tiba dengan selamat. Dan wow, luar biasa ya, saya bisa ketemu dengan Pak Erwin, orangnya baik sekali, agak nggak malu-maluin gitu, maksudnya malu-malu gitu orangnya. Ya, saya karena ini ya udah saya biasa, tapi baik sekali orangnya, bersahaja, nggak pernah banyak cerita, cuman sekedar aja tanya-tanya begitu. Saya wow, ini orang memang luar biasa, memang puji Tuhan gitu. Dan ibu Tricia juga wow, saya juga udah nggak enak hati juga ya, terlalu baik gitu. Saya orangnya senang orang biasa aja gitu ini, tapi karena memang mereka punya cara memang udah begitu ya, kita nggak bisa mau bilang apa, udah terlalu baik sama orang gitu. Puji Tuhan. Dan saya puji Tuhan saya bisa kenalan dengan Pak Erwin sama Ibu Tricia yang begitu baik, biar tidak apa yang Tuhan sudah lakukan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan Ibu Tricia terutama. Tidak usah merasa saya udah tinggal sendiri janda. Jangan, Ibu, ada kita semua, terlebih ada Tuhan yang selalu menjaga, ya kan, selalu kuat. Dan saya kagum juga Ibu bisa kuat gitu. Dan semua orang bisa loh. Iya, saya terus terang waktu kemarin suami saya cuma sakit gitu, saya udah nangis-nangis juga, teriak-teriak. Aduh, udah kebingungan, apalagi kayak begini ya. Waduh, nggak tahu lah ya. Tapi saya berdoa supaya saya juga tetap kuat apapun dalam tantangan. Kita kan nggak tahu hidup kita ini bagaimana. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Itu aja saya mau sharing. Terima kasih. Terima kasih. Kuat ya Bu Tricia. Tetap kuat. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Esther dari Amerika, New York, Scranton. Silakan Ibu Riama yang sudah pernah ketemu Ibu Tricia dan Pak Erwin. Monggo Ibu Riama. Sorry. Ngomong-ngomong saya udah di New York sekarang, udah nggak di Scranton lagi, sudah pulang. Oh, puji Tuhan. Ya, welcome to New York. Ya. Welcome back. Terima kasih. Oke. Ibu Riama. Ya, shalom Bu, makasih. Sebetulnya saya belum pernah berjumpa dengan Pak Erwin secara pribadi ya, tetapi saya bertemu dengan Ibu Tricia itu yang dengan sangat dahsyat dan luar biasa sekali pada saat belum lama ya, berarti baru 4 bulan ya. Kalau 5-6 bulan Desember atau bulan Januari mungkin awal sebelum saya kembali ke UK itu kita mengadakan pertemuan Januari ya, itu bertemu dengan Ibu Tricia. Dan memang yang saya lihat Ibu Tricia itu secara pribadi sangat wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat gigih, bahkan sangat dibilang sangat rendah hati ya. Terus hatinya yang selalu terbuka, saya bisa melihat bagaimana Ibu Tricia waktu itu pada saat melayani para ibu-ibu, oma opa di sana ya. Saya pergi bertemu di rumah jompo itu, saya benar-benar
melihat bagaimana pelayanan Ibu Tricia sendiri. Bahkan tidak hanya itu, saya tidak mengharapkan sama sekali yang namanya full service dari Ibu Tricia ya pada saat itu, tetapi beliau ibu sangat sudah dengan waktu yang sangat singkat ya Pak, kita pertemuan pada saat itu mendadak ya Bu ya, dan itu tapi Ibu benar-benar membuka itu segala sesuatunya itu diberikan dengan maksimal dengan apa yang Ibu bisa berikan gitu. Di situ benar-benar membuat saya seperti pelayanan Ibu itu benar-benar wow. Dan saya nggak akan pada seketika ada kepergian Pak Erwin, saya memang tidak merasa surprise kalau Ibu itu adalah salah satu seorang ibu yang terkuat yang pernah saya tahu ya, ya dengan situasi yang sangat nggak semua orang tuh yang bisa sebetulnya benar-benar justru malah memberikan kekuatan. Orang-orang nangis, tapi Ibu sendiri justru malah memberikan kekuatan sama mereka ya. Itu yang saya bisa responi bagaimana Ibu Tricia sampai sekarang pun ya, itu Ibu masih terus menguatkan orang gitu, dan ini sangat menjadi berkat buat saya pribadi sebagai seorang ibu yang punya anak juga dan sebagai seorang istri yang mempunyai suami. Mungkin kalau kejadian itu kepada saya, mungkin saya nggak tahu apakah saya kuat itu. Kalau kejadian yang Ibu timpa, kalau misalnya hal-hal itu kejadian di diri saya sendiri, itu mungkin saya bisa menanggung ya. Tapi kalau sudah anggota keluarga yang terkena, saya mungkin nggak tahu apakah saya kuat itu ya. Karena ya, itulah saya lihat bagaimana Ibu Tricia ini saya sangat menghormati, sangat salut ya sama Ibu. Rasa kasihnya, bahkan imannya yang kuat itu, dan percayanya ya, udah sampai melepaskan Pak Erwin itu ya, dengan percaya cuma dikasih 14 hari dari itu ya. Perpisahan dari mulai melihat sampai 14 hari aja itu sangat, boleh bilang sangat mendadak gitu. Pasti nggak ada persiapan sama sekali, tapi Ibu tuh sangat kuat itu ya. Itu aja itu yang dari saya, bagaimana Ibu itu adalah salah satu warrior-nya Tuhan buat saya. Ya, terima kasih Ibu Vanessa. Saya kembalikan ke Bu Vanessa. Silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Ria. Wow, kata warrior itu memang saya sudah lihat dari Ibu Tricia. Dari tadi tuh sebagai moderator pun tidak mudah. Sebagai saya mengenal Ibu Tricia dan kami sudah sering ketemu, sering telepon. Saya kadang matikan videonya untuk menahan rasa. Silakan ibu-ibu yang lain boleh bertanya atau bagaimana. Silakan, waktunya masih ada 5 menit, 7 menit lagi. Mungkin apa yang mau ditanya atau apa yang didapatkan dari ibu-ibu atau bapak. Dibuka mute-nya ya. Apa yang didapat dari kesaksian ini yang bisa membangun atau bagaimana mungkin.